Ini adalah pria yang kejam. Setelah bangkrut, dia berbalik dan pulang ke rumah istrinya yang sudah meninggal, mengambil 2 orang anaknya, melewati salju. Namun mobil itu terpeleset dan jatuh dari tebing. Untungnya, mereka hanya luka ringan. Mereka mendaki gunung, melihat sebuah rumah. Pria itu membawa anaknya ke dalam rumah. Tapi suasana di kamar sangat aneh. Ada orang di luar. Cepat. Pria ini sudah lelah. Kehilangan harapan hidup. Setelah perjuangan yang menyakitkan, dia memutuskan untuk membunuh 2 anaknya. Lalu dia bunuh diri. Dia datang ke anak pertamanya, menurunkan kacamatanya, dan mencium kepalanya. Menyuruh dia melihat keluar. Mengarahkan pistol ke arahnya. Tetapi tangannya tidak bisa bergerak. Roh jahat tiba-tiba muncul. Anak itu berbalik mendengar suara, tapi tidak melihat apa-apa. Dia tidak tahu ada apa. Dia hanya tahu ayahnya menghilang sejak itu. Di luar turun salju. Adik kakak berdua kedinginan, duduk di depan api agar hangat. Tiba-tiba dari lorong gelap keluar sebuah ceri. Adik kakak itu melihatnya. Ini adalah hantu ibunya. Mereka tinggal di sini sejak saat itu. Tinggal di kabin. Ibu hantu akan menyanyikan lagu untuk mereka, memetik ceri, bermain petak umpet dengan mereka, juga mengajari mereka mengalahkan binatang. Dari waktu ke waktu, di bawah ajaran ibu hantu, mereka menjadi seperti ini. Tumbuh menjadi seorang yang menyeramkan. Seorang saudara laki-laki di tempat lain. Paman mereka tidak menyerah mencari keberadaannya, meskipun ia harus menguras tabungannya. Untungnya, pacarnya tidak keberatan. Bertahun-tahun lewat, ada 2 orang yang menemukan tempat kecil ini. Tempatnya sangat aneh, tapi ada jejak kehidupan. Di dinding ada gambar anak-anak. Di lantai ada sepatu anak. Tumpukan biji ceri di sudut. Ini luar biasa. Tepat saat mereka berpatroli, 2 monster kurus tiba-tiba muncul. Mereka adalah 2 anak kecil. Melewati 5 tahun. Perilaku anak-anak itu sama sekali tidak seperti manusia. Mereka merangkak seperti binatang. Seperti binatang buas yang siap untuk memangsa. Matanya bersinar seperti serigala di malam hari. Ia merasa tertekan melihat keponakannya. Dia masuk ke kamar, ingin berkomunikasi dengan mereka. Tapi anak-anak bersembunyi di bawah tempat tidur. Pamannya memberi kacamata kepada keponakannya. Kacamata yang tertinggal di rumah kayu. Anak itu pelan-pelan memakainya. Dia akhirnya bisa melihat dengan jelas. Juga mulai sadar kembali. Maju perlahan, menyentuh jenggot pamannya, memeluknya dan menangis. Ayah, tidak apa-apa. Kedua anak ini dibesarkan oleh hantu selama 5 tahun. Akhirnya ditemukan. Pada saat ini, karena kurangnya perhatian dalam jangka panjang, sangat takut pada manusia. Kakaknya sudah berumur 3 tahun saat mereka menghilang. Jadi dia hampir tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain. Adiknya hanya berumur 1 tahun. Dibesarkan oleh hantu. Bukan hanya perilakunya yang aneh, tapi terus memanggilnya ibu. Di dalam rumah kayu kecil, tidak ditemukan orang lain. Jadi psikiater berpikir, inilah yang ada di bayangan anak-anak. Untuk membantu mereka kembali normal. Dibantu oleh psikiater, melihat sebuah rumah mewah yang terbuat dari besi dan banyak bunga. Untuk membuat gambaran yang baik bagi keponakannya. Untuk membuat gambaran yang baik bagi keponakannya, kakaknya lebih mudah beradaptasi. Adiknya bersembunyi di belakang kakaknya, duduk di pojok sambil makan.
harus berbaring di lantai ketika tidur. Pada waktu yang sama, ibu hantu yang membesarkan mereka juga datang. Lampu mulai berkedip di malam hari. Sesosok tiba-tiba bergerak cepat. Ternyata sang adik. Lebih besar dari ini membuat gadis itu takut. Dia bukan ibu yang baik, dan mengeluh kepada pacarnya. Tapi karena mencintai satu sama lain, memilih untuk menerimanya. Saat mereka sedang berpelukan, tiba-tiba ada sosok hitam di kaca. Dia sangat ketakutan. Paman melihat keluar, tertarik dengan lubang hitam di dinding. Tiba-tiba banyak kaki muncul dari dinding, mendorongnya ke tepi tangga. Dia pun terjatuh. Paman itu memiliki tugas untuk menjaga keponakannya, tetapi sekarang dia harus dirawat agar tidak mengecewakan pacarnya. Dia bekerja keras menjadi seorang ibu. Pagi hari saat dia bangun, dia tidak menemukan sang adik di kamarnya. Setelah mencarinya, dia menemukannya di luar. Udara sangat dingin. Dia sangat khawatir, memeluk anak itu untuk menghangatkannya. Tapi anak itu berjuang untuk melarikan diri. Tapi ia tetap memeluknya erat, menghangatkan tangannya. Ia merasa hangat untuk pertama kalinya. Kelihatannya semua berjalan dengan baik. Tapi suatu hari sang kakak tiba-tiba tertekan dan bersembunyi. Ia mencoba untuk menghiburnya tetapi ditolak. Kamu tidak perlu seperti ini. Mengapa? Dia akan cemburu. Sang kakak tidak ingin perempuan itu terluka. Tapi dia takut dengan ibu hantu. Dia hanya bisa pergi berlari. Malam hari, ia bermimpi buruk. Seorang wanita gila berlari ke biara, membunuh biarawan. Dikejar sampai ke tepi tebing. Wanita gila melompat dengan bayinya. Dia bangun dari mimpinya, melihat ada sang kakak di pinggir tempat tidurnya. Matanya melihat ke bawah ranjang. Detik berikutnya, ibu hantu merangkak ke arahnya. Dia sangat ketakutan. Ternyata ini adalah sebuah halusinasi. Lambat laun ia menyadari, saudara kandung tidak berbohong. Tidak ada lagi masalah kejiwaan. Mereka memang memiliki ibu hantu. Pada waktu yang sama, di dalam rumah sakit, kakaknya memanggilnya. Cepat tolong anak saya. Wanita ini terobsesi dengan anak-anak. Karena anaknya mati tenggelam. Ingin hidup bersama anaknya. Dia membunuh ayahnya. Kemudian mencari dokter. Akhirnya dia siap untuk memulainya dengan perempuan itu. Karena ia merasa anaknya telah dicuri. Para kakak adik sudah kembali normal. Tidak lagi patuh pada ibu hantu. Bahkan saat dia muncul, sang adik segera lari. Karena sang adik sangat panik, dia mengunci kamarnya. Mendengar keributan perempuan itu langsung mendatangi mereka, menghibur adiknya yang ketakutan. Saat itu, ibu hantu muncul. Dia merangkak mendekati mereka. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, untungnya sang kakak menghentikannya. Kamu berjanji padaku, jangan sakiti dia. Ibu hantu melepaskan perempuan itu dan menghampiri sang kakak adik. Tapi dia tidak bisa menyakiti mereka. Hantu itu melepaskan kacamata sang kakak. Kali ini tantenya mengunjungi mereka, dan dia ditelan oleh ibu hantu. Saat kakak datang untuk memeriksanya, ia melihat bibinya sangat menyeramkan. Ia pingsan, dan melihat pemandangan itu lagi. Ibu hantu itu mengajak anaknya terjun ke jurang. Anak itu gagal jatuh bersamanya, tersangkut di sebuah batang. Dia merasa kesal, dan mencari keberadaan anaknya. Perempuan itu sadar, tapi mereka sudah lama pergi. Ia membuka kotak yang ditinggalkan oleh dokter. Yang ada di dalamnya adalah jenazah bayi.
Waktu hampir habis. Perempuan itu kembali dengan pacarnya. Keduanya datang ke kabin. Mereka melihatnya. Tubuh sang bibi yang sudah meninggal. Mereka segera ke tebing. Benar saja mereka menemukan adik kakak di sini. Ibu hantu juga ada. Dan dia memanggil keponakannya untuk melompat ke tebing. Paman melangkah maju. Dia memeluk sang kakak. Tindakan ini membuat marah ibu hantu. Tepat di hadapannya. Es lebih besar dari saat ia akan membunuhnya. Perempuan itu memanggil nama ibu hantu. Lalu memberikan jenazah bayi ia. Melihat tubuhnya, hantu ibu menangis. Dan saat ini, sang adik memanggil ibu. Ibu hantu kembali marah. Dia bergegas seperti orang gila. Mengalahkan perempuan itu. Dan membawa sang kakak adik ke ujung tebing. Tapi dia terluka parah. Tidak menyerah. Menarik baju sang kakak. Tidak membiarkan mereka pergi. Sang kakak melepas tangan ibu hantu. Meskipun dia berterima kasih dengan ibu hantu. Tetapi paman dan perempuan itu juga adalah orang baik. Dan dia merasa, yang ibu hantu lakukan adalah salah. Jadi dia memilih untuk tinggal. Sampai jumpa mama. Saya cinta kamu. Beda dari kakak, adiknya tumbuh besar bersama ibu hantu. Dia sangat mencintai ibu hantu. Dia ingin pergi bersama ibu hantu. Ini adalah film horor Spanyol. Mama, film yang menegangkan. Film horor dengan kehangatan. Bagi yang tertarik, Anda dapat menikmati film aslinya. Sekian untuk film hari ini. Jika suka dengan review saya, silakan mengikuti.